Film dimulai dengan memperlihatkan tokoh utama di dalam film ini, yaitu Jason Statham atau dikenal dengan nama Frank, di mana dia sedang memancing bersama dengan sahabat baiknya, yaitu sang inspektur kepolisian bernama Tarconi, yang pada saat itu terlihat sedang tidur ketika Frank mengajak berbicara. Namun tak lama dia terbangun karena pancingannya dimakan oleh ikan besar. Tapi naasnya ikan itu tidak bisa diangkat ke perahu sebab tali pancingannya yang terputus, yang membuat Tarconi seketika itu pula menjadi sangat kecewa. Namun rasa kecewa tersebut tidak berlangsung lama karena dia mendapatkan sebuah misi dari kantor kepolisian, di mana bersama dengan hal itu Frank mendapatkan strike ikan besar pertamanya. That's a big one. Go close, Inspector. You close. Wait, Tarconi, wait. Tarconi. Pada malam hari, Frank menghabiskan waktu dengan bersantai sembari menonton salah satu acara TV yang ada di Trans 7, yaitu Mancing Mania Mantap. Namun tak lama ada sebuah mobil dengan kecepatan tinggi yang langsung menjebol rumah, di mana pengemudinya terlihat tidak baik-baik saja sebab sedang sekarat, yang membuat Frank seketika itu pula langsung menghubungi ambulans untuk menyelamatkan si pengemudi, yang ternyata si pengemudi tersebut adalah teman Frank yang bernama Malcolm. Yeah, there's been an accident. Malcolm. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan scene flashback ketika Frank tengah bertemu dengan kliennya, di mana pada saat itu Frank ditawarkan sebuah pekerjaan untuk mengantarkan sesuatu. Namun sayangnya dia menolak sebab kontrakan air dan listrik sudah dibayar untuk 1 tahun ke depan. Tapi di sini Frank memberikan rekomendasi orang yang mau menerima pekerjaan tersebut agar kliennya tidak kecewa, dan orang tersebut adalah Malcolm, yaitu teman Frank sendiri. Namun awalnya si klien menolak karena hanya ingin Frank yang melakukan pekerjaan itu. Tapi naasnya Frank tetap tidak mau karena ada urusan yang jauh lebih penting dari sekedar pekerjaan, di mana alasan itu membuat si klien sangat murka lalu menyuruh semua anak buahnya untuk menghajar Frank. Namun sayangnya malah mereka yang dihajar. Kembali ke waktu sekarang, di mana Frank tengah menenangkan Malcolm bahwa dia pasti akan selamat sebab ambulans yang sebentar lagi akan tiba. Namun bukannya senang, Malcolm malah terlihat panik karena ternyata dia tidak boleh terpisah dari mobilnya. Akan tetapi Frank tidak mempedulikan hal tersebut, di mana dia langsung membawa Malcolm masuk ke dalam mobil ambulans ketika sudah tiba. Namun pada saat ambulans sudah pergi, ternyata ada satu korban lagi yang berada di belakang mobilnya Malcolm. Dan korban tersebut adalah seorang wanita yang kita sebut saja sebagai Valentina, di mana Frank akan membawa Valentina untuk mendapatkan pertolongan pertama. Akan tetapi Valentina mengatakan suatu hal sama seperti Malcolm, bahwa dia tidak boleh berada jauh dari mobilnya sebab ada gelang di tangannya yang akan aktif apabila berada jauh dari mobilnya. Mendengar semua itu membuat Frank baru menyadari bahwa gelang tersebut adalah sebuah bom, di mana dia langsung mengejar mobil ambulans untuk menghentikan Malcolm yang akan dibawa ke rumah sakit. Namun yang terjadi, Am I in heaven? It depends on how deep you're in. No, don't leave a car. Frank terlambat karena mobil ambulans sudah meledak, di mana Malcolm dan petugas yang ada di dalam bisa dipastikan telah tewas. Di sini Frank nampak terlihat menyesal sebab telah menyadari bahwa gelang yang dipakai oleh Malcolm adalah sebuah bom. Namun penyesalan itu tidak berlangsung lama karena Frank akan langsung bertanya kepada Valentina tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tiba-tiba Frank diajar oleh seseorang dengan sangat keras sampai-sampai membuatnya tidak sadarkan diri. Namun tak lama dia terbangun di sebuah ruangan kosong dalam keadaan hanya menggunakan kolor dan ada sebuah gelang di tangannya seperti yang digunakan oleh Malcolm dan Valentina.
Beberapa menit kemudian datang seorang pria yang kita sebut saja sebagai Johnson, di mana dia adalah dalang dari penculikan Frank saat ini, sekaligus orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh Malcolm. Namun sayangnya pekerjaan itu belum terselesaikan karena Malcolm yang sudah mati, di mana peristiwa tersebut membuat Johnson kecewa karena Frank memberikan rekomendasi seorang driver yang tidak kompeten. Oleh sebab itu Johnson meminta pertanggungjawaban kepada Frank dengan menuntaskan pekerjaan yang dilakukan oleh Malcolm sebelumnya. Namun sayangnya Frank menolak karena sedang tidak bergairah untuk melakukan pekerjaan apapun itu, di mana hal itu membuat Johnson sangat murka lalu menembak salah satu anak buahnya sebagai bentuk teori ancaman. Lalu tak lama dia menodong pistolnya tepat ke arah endasnya Frank yang sedikit botak supaya mau melanjutkan pekerjaan yang belum terselesaikan, di mana dengan terpaksa Frank akan menyelesaikan pekerjaan tersebut, tapi dengan satu syarat, bahwa dia ingin melakukan pekerjaan itu dengan menggunakan mobil pribadinya. Ineffective, and now I am mine, or you're going to be permanently unavailable. One condition: I have my own car. Setelah itu, Johnson memberitahu bahwa dia sudah menyiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh Frank, seperti mobil yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, beberapa persenjataan, kopi, sebat, remi, dan lain sebagainya. Dimana itu semua demi menunjang Frank yang akan berkendara dalam waktu yang cukup lama. Namun sayangnya, Frank tidak terlihat senang apalagi bahagia diberikan semua fasilitas tersebut, karena ternyata dia harus mengirim sebuah barang bersama dengan seorang wanita, yaitu Valentina. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa Frank selalu menuntaskan pekerjaannya secara mandiri tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Namun kali ini dia harus bersama dengan Valentina karena jika tidak maka Valentina akan dibunuh oleh Johnson. Entah dengan alasan apa, tapi yang pasti Frank tidak akan membiarkan adanya wayang meninggoy secara sia-sia. Either one of us has any interest. Look alone. Every rule has an exception. Singkat cerita, perjalanan pun dimulai di mana Frank berusaha sosokan akrab kepada Valentina untuk mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun sayangnya Valentina enggan menjawab sebab dia adalah seorang introvert yang tidak bisa berbicara dengan orang yang baru saja dikenal. Apalagi dengan lawan jenis seperti Frank yang memiliki jiwa kesatria yang bisa mendominasi suatu keadaan. Would you mind buckling your seatbelt? I suppose you want to tell me what this is all about. Great. Di sini untungnya saja Frank adalah pria yang menjunjung tinggi sebuah asas yang disebut dengan pantang menyerah, dimana kalau belum berhasil dia akan terus mencoba lagi dan lagi sampai akhirnya harus berhasil, dimana kegigihannya tersebut akhirnya membuahkan hasil karena Valentina yang angkat bicara, meskipun sebenarnya dia belum bisa sepenuhnya terbuka kepada Frank karena terlalu mendesaknya dengan banyak pertanyaan. I don't know what your part in all this is or isn't. I know nothing. With a man you don't know. To make a call. Belum mendapatkan jawaban yang diinginkan membuat Frank terus berusaha supaya Valentina bisa sepenuhnya terbuka dengan cara melakukan perbincangan yang jauh-jauh lebih sopan dari sebelumnya. Dimulai dengan memperkenalkan diri sembari memberikan jabatan tangan. Namun sayangnya Valentina masih mengeluarkan sikap yang belum bisa menerima kehadiran seseorang, di mana hal itu membuat Frank melakukan cara lain yang lebih jitu, yaitu dengan cara meminta belas kasihan karena mereka sedang berada di situasi yang sama-sama tidak menguntungkan sebab ada bom di pergelangan tangan yang sewaktu-waktu bisa saja membuat mereka mati. Padahal Frank belum mau mati karena belum mempunyai keturunan yang akan mewarisi semua kemampuan yang dimilikinya, di mana hal tersebut membuat Valentina sedikit iba lalu memberitahu bahwa yang sebenarnya akan dibunuh oleh Johnson hanyalah Frank seorang. Mendengar hal itu membuat Frank menyadari bahwa sosok Valentina cukup penting di dalam pekerjaannya kali ini. Let's rewind it to the beginning, start with the proper. I'm Frank Martin. What matters my name? Let's rewind it to the beginning, start with the proper. They are going to kill you. Mengetahui bahwa pada akhirnya akan dibunuh, Frank memutuskan untuk mendatangi salah satu temannya bernama Otto yang sangat pintar dalam bidang perkembangan teknologi mutakhir, di mana Frank langsung menunjukkan sebuah bom yang ada di tangannya. Melihat hal itu membuat Otto sangat terkesan sebab bom tersebut adalah senjata rahasia yang dikembangkan oleh markas besar Departemen Pertahanan Amerika atau dikenal dengan Pentagon. Akan tetapi Frank tidak peduli dengan siapa yang membuatnya karena dia hanya ingin
bom tersebut dilepaskan dari tangannya supaya bisa bergerak leluasa. Namun sayangnya hal itu bukanlah perkara yang mudah karena ternyata terdapat sebuah transmisi yang terhubung dengan bom tersebut, di mana Otto langsung mencari transmisi itu di mobil Frank, tapi tiba-tiba We need to get rid of this fast. It's been experimenting with this. It's a transmitter plate close by. You, of course. datang sekelompok orang yang dipimpin oleh pria berperawakan kejam yang kita sebut saja sebagai Algojo, di mana dia diutus oleh Johnson yang ternyata sudah mengetahui bahwa Frank keluar dari jalan yang seharusnya dilewati. Usut punya usut bahwa Johnson telah memasang GPS di mobil yang membuatnya bisa mengetahui keberadaan Frank. Namun apabila Frank berada di jalur yang seharusnya tidak dilalui, maka Johnson akan mengutus sekelompok orang untuk memberi peringatan supaya kembali ke jalan yang lurus. Tapi sayangnya untuk saat ini Frank masih belum mau kembali ke jalan yang lurus, di mana hal itu membuat sang Algojo memberikan peringatan dengan cara kekerasan sampai akhirnya terjadi sebuah pertarungan yang sangat-sangat epik di antara mereka, di mana Frank dapat mengalahkan anak buah sang Algojo dengan sangat easy peasy. Namun ada satu orang yang tidak mungkin dikalahkan oleh Frank jika hanya mengandalkan tangan kosong saja, karena ternyata orang tersebut memiliki tubuh yang sangat jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan kroco lainnya. Tapi tak hanya dari segi postur, dia juga memiliki ketahanan tubuh 100 kali lebih kuat dari kroco lainnya, sampai-sampai membuat Frank harus mengalahkannya dengan menggunakan senjata yang ada di sana. Bersamaan dengan hal tersebut, ada sebuah kabar baik yang datang dari Otto karena dia berhasil menemukan transmisi yang terhubung dengan bom. Namun sayangnya transmisi itu memiliki kabel yang terhubung dengan mobil yang membuatnya tidak bisa dilepas. Apabila transmisi tersebut dilepas, maka bom yang ada di tangan Frank tentu saja akan boom, meledak. Found it. It's wired. When they wake up. Mengetahui hal itu, Frank menyadari bahwa sudah tidak ada jalan keluar selain mengikuti permainan yang diberikan oleh Johnson, di mana Frank memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun di tengah perjalanan kali ini, hubungan Frank dengan Valentina nampak terlihat lebih baik karena mereka sudah ngobrol ngalor ngidul membicarakan tentang hal sepele seperti makanan kesukaan dan lain sebagainya, di mana hal itu membuat situasi perjalanan menjadi sangat menyenangkan. Yang awalnya diam-diam saja seperti ini sudah terbangun komunikasi yang baik di antara mereka. Namun tiba-tiba For the last meal could be worse. I'm realist. You know, you only see the horrible and the terrible. Personally, I think there's a little bit of an ada sebuah momen yang membuat hubungan mereka kembali renggang, di mana Valentina menemukan sebuah obat terlarang lalu akan memakannya, di mana Frank yang mengetahuinya tentu tidak akan tinggal diam, di mana dia langsung mencegah Valentina yang akan memakan obat itu. Namun sayangnya Valentina memberikan perlawanan yang menyebabkan mereka berdua hampir saja mengalami sebuah kecelakaan karena Frank yang tidak fokus dalam mengemudi. Hello. yeah, neither do you. We need to stay sure. Give me that thing. Setelah hampir mengalami insiden kecelakaan, Frank memutuskan untuk singgah di salah satu rest area untuk mengisi bahan bakar terlebih dahulu, di mana momen itu langsung digunakan oleh Valentina untuk membeli sesuatu sebagai penunjang di perjalanan nanti. Namun gokilnya, bukannya membeli banyak makanan, Valentina malah membeli sebotol minuman keras, yang membuat Frank seketika itu pula menjadi sangat jengkel karena kebodohan Valentina yang ternyata adalah efek dari obat yang sebelumnya dia makan. Bersama dengan hal itu, tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang sangat mencurigakan, di mana Frank langsung bergegas pergi dari sana untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan. Lalu yang terjadi
terjadi sebuah kejar-kejaran di antara mereka, di mana Frank langsung memacu mobilnya dengan sangat cepat, sembari diiringi backsound yang dapat memacu adrenalin yang menandakan bahwa situasi tersebut sangatlah menegangkan. Namun, usut punya usut bahwa mobil tersebut bukanlah orang suruhan Johnson, melainkan ada pihak lain yang belum diketahui motif kepentingannya dalam mengejar Frank. Di tengah situasi yang menegangkan, pada awalnya Frank hanya berniat untuk menghindari sekelompok orang yang mengejarnya. Namun karena mereka menghujani dengan banyak sekali peluru, maka mau tak mau Frank harus membalasnya sebagai bentuk perlindungan diri. Sampai akhirnya Frank berhasil menyingkirkan mereka semua dengan sangat mudah. Pasca kejadian kejar-kejaran membuat Frank hampir saja terbunuh sebab mobilnya yang hampir saja masuk ke dalam jurang, di mana hal itu membuatnya sangat stres. Namun untungnya saja ada Valentina yang berusaha menenangkan dengan cara yang sangat di luar nurul, di mana dia memberikan jiwa raganya untuk Frank yang supaya bisa tenang. Usut punya usut bahwa Valentina sangat terobsesi dengan Frank yang memiliki jiwa kesatria layaknya seorang superhero di dunia Marvel. Oleh sebab itu dia dengan sangat ikhlas memberikan jiwa raganya untuk Frank seorang. Namun awalnya Frank menolak sebab tidak etis menerima servis yang diberikan oleh seseorang yang baru saja dikenal. Tapi karena terpaksa, apa boleh buat, karena sebenarnya Frank adalah manusia normal yang sangat sulit menolak servis yang diberikan secara gratis. Relax, okay? The rough stuff. Oh, but not too rough. Kiss me for the kiss. Setelah merasakan nikmatnya berhubungan, Valentina kini sudah sepenuhnya percaya dengan Frank, di mana dia langsung menceritakan tentang siapa identitas diri yang sebenarnya, yang ternyata adalah seorang anak pejabat yang memiliki uang dan kekuasaan seperti elit-elit pemerintahan konvensional pada umumnya. Namun, apakah semua masalah yang terjadi disebabkan oleh Johnson yang ingin memeras orang tua Valentina yang notabene adalah orang kaya? Entahlah, tapi yang pasti kita akan segera mengetahuinya. I'm in Ibiza. There was lots of people. Let me call, pick up, drop off. Easy money. People shooting at us. Why? Lalu scene berpindah kepada temannya Frank, yaitu Tarconi, di mana dia sedang berusaha untuk menemui seseorang yang statusnya adalah sebagai menteri. Namun sayangnya hal itu sangatlah susah sebab banyak sekali ajudan yang menghalanginya. Tapi untungnya saja dia memiliki jiwa pantang menyerah dan terus berusaha sampai akhirnya bisa berbicara langsung dengan menteri tersebut, yang ternyata sang menteri adalah ayah kandung dari Valentina yang kini sedang bersama Frank. Just a minute. But a small town to the east. What do you want? Setelah berhasil bertemu, Tarconi langsung membicarakan tentang Valentina, yang ternyata Tarconi sudah mengetahui bahwa Valentina sedang bersama Frank, di mana hal itu terjadi lantaran Frank yang ternyata sudah menghubungi Tarconi untuk meminta bantuan. Mengetahui hal tersebut tentu membuat sang menteri sedikit lega, lalu memutuskan untuk bekerja sama dengan Tarconi untuk menyelamatkan putrinya. You know what this is about yet? Trade is signature for life. Percent successful delivery rate. Why is everyone so concerned about my rules? Kembali kepada Frank yang sudah berada di titik lokasi tujuan yang sebelumnya diminta oleh Johnson, yang ternyata terletak di sebuah jembatan panjang, di mana di sana Frank langsung disambut dengan sangat hangat oleh Johnson bersama para kroconya, dengan dikepung oleh mobil yang memblokir kedua sisi jembatan, sehingga Frank tidak bisa melarikan diri dari sana seandainya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Namun sepertinya hal itu akan segera terjadi karena Johnson meminta kepada Frank untuk menyerahkan Valentina secepat mungkin, di mana Frank langsung menyuruh Valentina untuk bergegas pergi menghampiri Johnson. Tapi awalnya Valentina menolak sebab tidak ingin pergi jauh darinya karena ternyata sudah terjalin benih-benih cinta di antara mereka berdua. Namun sayangnya untuk kali ini mereka harus berpisah demi keselamatan Valentina sendiri, karena ternyata Johnson dan para kroconya berniat untuk membunuh Frank sebab sudah menyiapkan senjata laras panjang yang sangat mematikan. Lalu yang terjadi, You're gonna get me killed, now go!
Frank langsung dihujani dengan banyak sekali peluru oleh semua anak buah Johnson yang membuatnya mau tidak mau harus pergi dari sana sebab mobilnya yang ditakutkan akan hancur. Dimana Frank langsung terjun ke dalam sebuah danau dengan menggunakan mobilnya. Namun sayangnya hal itu tidak membuat para kroco berhenti menembak. Tapi di sini Frank berhasil selamat dari semua peluru yang ditembakkan ke arahnya. Namun naasnya dia tidak bisa keluar dari dalam air sebab mobilnya yang terus saja tenggelam. Jika Frank memaksakan untuk keluar dari dalam air tanpa mobilnya, maka bisa dipastikan bahwa gelang yang ada di tangannya akan meledak. Di tengah situasi yang cukup menegangkan, Frank langsung menghubungi Tarkoni untuk meminta pertolongan sebab dirinya yang sedang sangat kesulitan. Namun seribu sayang, Tarkoni membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai ke tempat Frank sebab lokasi mereka yang bisa dibilang cukup jauh. Dimana hal itu membuat Frank langsung berpikir keras tentang cara keluar dari dalam air bersama dengan mobilnya. Sampai akhirnya dia berhasil menemukan sebuah cara yang cukup bagus, dimana Frank akan menggunakan sebuah tas dan beberapa barang lainnya yang akan dijadikan sebagai pelampung supaya bisa naik ke permukaan tanpa terpisah dengan mobilnya. Karena seperti yang kita ketahui, jika Frank berada jauh dari mobilnya, maka gelang yang ada di tangannya akan melebum. Singkat cerita, Frank berhasil mengeluarkan diri dan mobilnya dari dalam air dengan bantuan seorang bapak-bapak tua dengan menggunakan sebuah traktor. Dimana bersama dengan hal itu, Tarkoni sudah tiba di sana bersama dengan pihak kepolisian setempat. Dimana mereka langsung melakukan reparasi supaya mobil Frank dapat kembali hidup. Lalu singkat cerita, mobil Frank sudah kembali seperti sedia kala, dimana dia langsung bergegas pergi dari sana untuk mengejar Johnson yang ternyata tengah melarikan diri dengan menggunakan sebuah kereta api dari Cikini ke Gondang Dia. Oh, Frank. Lalu tak lama, Frank berhasil mengejar kereta api yang ditumpangi oleh Johnson, di mana dia langsung melompat ke atas kereta api dengan cara yang benar-benar epik. Namun setelah itu, Frank langsung masuk ke dalam kereta untuk menyelamatkan Valentina. Tapi sesampainya di dalam, Frank langsung dihujani dengan banyak sekali peluru yang membuatnya sedikit kewalahan dalam menghadapi semua kroco-kroco yang ada di sana. Namun bukannya Frank namanya jika tidak bisa menghabisi semua kroco yang notabene hanyalah sekelompok kroco tengil, di mana dia langsung memanfaatkan beberapa barang yang ada di sana untuk melumpuhkan mereka semua. Sampai akhirnya kini hanya tersisa Johnson seorang, di mana Frank langsung mencari keberadaannya dengan penuh amarah balas dendam. Namun ketika berhasil ditemukan dan akan segera dihabisi, tiba-tiba saja gelang yang ada di tangan Frank menunjukkan bahwa dia sudah berada di batas kejauhan dari mobil, yang membuatnya tidak bisa melangkah lebih jauh lagi sebab ditakutkan gelang itu akan melebum. Akan tetapi Frank tidak kehilangan akal cerdasnya, di mana dia langsung berlari ke arah mobil untuk mendekatkannya dengan gerbong yang ditempati oleh Johnson. Lalu yang terjadi, Frank berhasil memasukkan mobilnya ke dalam gerbong yang saat ini ditempati oleh Johnson, yang menandakan bahwa kini Frank tidak perlu khawatir dengan peledak yang ada di tangannya, di mana hal itu adalah malapetaka bagi Johnson, karena pastinya dia akan mendapatkan bayaran atas semua tindak kejahatan yang dilakukannya. Sampai akhirnya terjadilah sebuah pertarungan di antara mereka, di mana Frank nampak terlihat mengeluarkan semua kemampuannya untuk menghabisi Johnson. Lalu yang terjadi, dengan segenap kemampuannya sebagai tokoh utama di dalam film ini sekaligus jati diri yang sebenarnya adalah seorang Jason Statham, Frank berhasil mengalahkan Johnson dengan sangat brutal, di mana dia memasang gelang peledak ke tangan Johnson, dan kita pasti sudah mengetahui apa yang akan segera terjadi, di mana Johnson meledak bersama dengan bom yang dibuatnya sendiri, yang bisa kita simpulkan bahwa hal itu adalah senjata makan tuan.
Setelah semuanya usai, Frank kembali menghabiskan waktunya dengan memancing bersama dengan Tarconi. Namun kali ini sedikit ada yang berbeda karena ternyata ada Valentina yang sekarang hidup bersama dengan Frank dan film pun berakhir.